Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan baik dan selalu sehat. Oh ya, kembali Bu Guru mengingatkan agar anak-anak di masa pandemi ini tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar walaupun kita tidak belajar di sekolah. Oh ya anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema yang kedua, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Dengan subtemanya yang kedua, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Di subtema yang kedua ini, kita akan belajar mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Berikut adalah kata tanya beserta informasi yang ingin kita ketahui. Yang pertama, ada kata tanya apa? Berfungsi untuk menanyakan atau menjelaskan mengenai suatu hal atau benda. Yang berikut ada kata tanya di mana? Menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Yang ketiga, ada kata tanya kapan, penyebutan atau penjelasan waktu. Lalu atau ada kata tanya siapa yang berfungsi sebagai penyebutan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Lalu ada kata tanya mengapa, berfungsi sebagai penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Lalu ada kata bagaimana, merupakan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Dan yang terakhir ada kata tanya berapa, menunjukkan jumlah atau banyak suatu benda. Untuk lebih memahami tentang kata tanya tadi, di sini Bu Guru akan menyajikan sebuah teks yang berjudul tentang pernapasan ikan. Anak-anak, silakan membaca teks yang Ibu sajikan. Dari teks yang disajikan tadi, kita bisa memperoleh beberapa informasi. Informasi yang pertama itu adalah ikan, merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Informasi tersebut dapat kita dapatkan jika kita menggunakan kata tanya apa dan di mana. Contohnya, di manakah ikan hidup? Ya, jawabannya pasti di air. Informasi yang kedua adalah ikan bernapas menggunakan insang. Informasi tersebut dapat kita dapatkan jika kita menggunakan kata tanya apa dan bagaimana. Informasi yang ketiga, ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Informasi tersebut dapat kita dapatkan jika kita menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Anak-anak nanti di rumah bisa melatih untuk membuat kalimat tanya berdasarkan informasi-informasi yang ada dalam teks tersebut. Yang berikut, kita akan menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menuliskan informasi suatu teks, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya tentu terdapat dalam teks tersebut. Perhatikan paragraf berikut. Anak-anak bisa membacanya ya. Dari paragraf tersebut, kita dapat mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang tersedia pada teks tersebut. Misalkan, apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Jawaban tersebut
dapat kita temukan dalam paragraf tadi? Jawabannya bisa seperti bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Pertanyaan yang kedua, apakah penyebab penyakit bronkitis? Jawabannya pun ada di dalam teks tersebut. Bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Pertanyaan yang ketiga, apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Ibu yakin pasti anak-anak tahu jika anak-anak membaca teks tersebut. Dan jawabannya adalah gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Selanjutnya, kita akan menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Nah, anak-anak silakan memperhatikan. Kita dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan cara membaca. Membaca dengan saksama akan semakin melatih keterampilan kita dalam membaca menemukan informasi secara tepat. Informasi yang telah kita temukan dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, sekarang masih ada yang ingat tentang cerpen? Apa itu cerpen? Iya, cerpen itu sama dengan cerita pendek. Di sini kita akan menemukan informasi berdasarkan cerita pendek yang kita baca. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, kita harus membaca cerpen tersebut dengan saksama. Yang kedua, buat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dan tentunya jawabannya terdapat dalam teks tersebut. Yang berikut, mencari jawaban dari pertanyaan yang kita buat. Lalu yang terakhir, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf. Menjelaskan informasi berdasarkan teks. Kita harus mengingat kembali bagaimana caranya kita mendapatkan informasi dari teks. Yang pertama, baca teks dengan seksama, lalu buat pertanyaan dengan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan setelah itu kalian harus menjawab pertanyaan yang dibuat. Dan langkah terakhirnya adalah menuliskannya dalam bentuk tabel. Nah, anak-anak, setiap kita mendapatkan tugas, kita harus melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Di sini kita akan belajar tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap manusia memiliki kewajiban dan tanggung jawabnya yang berbeda-beda. Sekarang kita akan melihat contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Tapi sebelumnya, masih ingat apa itu hak? Ya, hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh. Memperoleh udara yang bersih. Lalu ada mendapatkan nilai yang bagus. Nah, sekarang kita akan melihat kewajiban kita. Kewajiban itu apa? Masih ingat? Ya, kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, contohnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Dan contoh tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, kita bisa lihat yaitu melakukan kerja bakti,
Dan yang contoh tanggung jawab yang berikut adalah melaksanakan piket kelas. Hak dan kewajiban di sini saling berhubungan. Misalkan jika kita ingin memperoleh udara bersih, berarti kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan melakukan kerja bakti. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kerja bakti, kewajibannya membersihkan lingkungan. Tanggung jawab membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Dan hak yang kita dapatkan, kita akan merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Lalu yang berikut, musyawarah pembagian jadwal Siskamling. Kewajibannya kita harus mengikuti tata tertib musyawarah. Sedangkan yang menjadi tanggung jawabnya adalah kita menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Dan yang menjadi haknya adalah kita boleh mengajukan pendapat. Nilai-nilai penting dalam musyawarah. Dalam musyawarah kita mendengarkan pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nah, di sini nilai-nilai penting dalam musyawarah yaitu ada kebersamaan, kebebasan berpendapat, menghargai orang lain, persamaan hak dan berjiwa besar, lapang dada menerima hasil musyawarah, dan tanggung jawab melaksanakan hasil musyawarah. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu kembali mengingatkan agar anak-anak tetap semangat. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, usahakan tetap berada di rumah, dan kalau memang harus keluar, jangan lupa untuk menggunakan masker. Salam sehat untuk kita semua. Salam DJTM. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.